Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Arif Gunawan. Pada pagi hari ini, izinkanlah saya akan menyampaikan materi terkait ketahanan nasional. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama Arif Gunawan, saya mahasiswa semester 2 di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini saya bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para tabi-tabinya, kepada para ulama, sampai kepada kita sebagai umat akhir zaman yang insya Allah akan senantiasa beriman dan bertakwa. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait mata perkuliahan ketahanan nasional. Proklamasi 17 Agustus 1945 telah mengantarkan Indonesia ke alam dan suasana kehidupan berbangsa, bernegara yang merdeka, berdaulat, dan adil dan makmur, dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia bertekad mewujudkan cita-cita dan pencapaian tujuan nasionalnya dalam upaya untuk mencapai tujuan. Sehingga dihadapkan dengan berbagai situasi kondisi saat ini dalam bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional merupakan salah satu doktrin nasional yang secara terus-menerus dibina dan dikembangkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional atau disebut dengan Lemhanas. Mengingat pentingnya fungsi ketahanan nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam upaya mencapai tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas maupun identitas kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam aspek dan dimensi kehidupan nasional yang disebut ketahanan nasional. Ketahanan nasional perlu ditingkatkan dan dipupuk atau dibina secara terus-menerus berdasarkan wawasan Nusantara melalui upaya pembangunan nasional yang disejalankan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat perlu dalam menunjang pembangunan itu sendiri. Adapun beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada materi ini. Yang pertama, latar belakangnya adalah pembahasan di dalam ketahanan nasional. Yang pertama adalah mandiri. Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian atau independen ini merupakan persyaratan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global saat ini. Yang selanjutnya adalah dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara saat ini, serta lingkungan strategis lainnya. Pada hakikatnya, di dalam kedinamisan pada pertahanan nasional senantiasa berubah. Perubahan ini senantiasa harus kita garis bawahi agar ke depan ketahanan nasional ini bisa berada pada titik pencapaian
kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang selanjutnya, kewibawaan. Wibawa di dalam keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor yang diperhatikan oleh pihak lain. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula tingkat kewibawaan nasional Indonesia. Yang berarti daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia sangat baik. Yang selanjutnya adalah konsultasi dan kerjasama. Konsep ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap dan antagonistis, tidak mengendalikan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih kepada sikap konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dan mengendalikan moral kepribadian bangsa. Kesimpulannya adalah ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengantisipasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas atau integritas, kelangsungan hidup, berbangsa dan bernegara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Untuk motivasi pada pagi hari ini adalah aku cinta Indonesia, Indonesia yang telah diperjuangkan oleh pejuang bangsa Indonesia yang merdeka dari tetes darah dan air mata hingga ujung mata.